Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Rabiul Tsani 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penyakit apa? Pelit. Tentang penyakit pelit. Dan itu adalah kandungan dari hadis yang ke-45 dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka mulai hari ini kita akan berpindah ke hadis berikutnya yang beliau bawakan, yaitu hadis nomor 46. Kalau kemarin kita bahas tentang pelit, maka hari ini kita akan membahas tentang riya. Apa? Riya. Hadis tersebut berbunyi, wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud ibnu Labid, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menjangkiti kalian, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan akan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Apa? Syirik kecil. Kemudian Nabi SAW menafsirkan yang dimaksud dengan syirik kecil itu apa. Kata beliau, ar-riya. Syirik kecil yang dimaksud di sini adalah nopo? Riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini sanadnya hasan. Mari kita kupas kata per kata dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan akhwafu
ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku takutkan bakal menjangkiti kalian. Sesuatu yang paling aku takutkan bakal menjangkiti kalian. Kalimat sesuatu yang paling aku takutkan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih sayang beliau. Bagaimana besarnya kepedulian beliau kepada umatnya. Beliau pengen umatnya selamat. Beliau pengen umatnya semuanya masuk surga. Beliau pengen umatnya tidak masuk neraka. Beliau pengen umatnya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kekhawatiran beliau menunjukkan adanya perasaan kasih sayang. Orang tua yang sayang sama anaknya, itulah yang mengkhawatirkan anaknya. Kalau ada orang tua dapat telepon, Pak, putranya kecelakaan. Apa iya? Isra apa? Astagfirullah, apa? Bahkan ada sebagian orang tua, Pak, putranya kecelakaan. Terus kepriwe? Mati apa ora? Mati, alhamdulillah. Gawe masalah terus kayak bocah. Mati ya wis sampai mati. Ini berarti orang tua yang tidak sayang sama anak. Pak, putranya jenengan kecelakaan. Astagfirullah. Priwe keadaannya? Mengkhawatirkan keadaan. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang. Jadi Rasulullah SAW ketika mengatakan, sesuatu yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Kalimat ini menunjukkan betapa besar kepedulian, kasih sayang, kepikiran Nabi kita Muhammad SAW kepada siapa? Umatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Kalian di dalam hadis ini. Aslinya siapa yang dimaksud? Kalian. Nabi SAW ketika mengucapkan kalimat ini, aslinya tertuju kepada siapa? Yang hidup saat itu siapa? Para sahabat. Aslinya itu tertuju kepada sahabat. Walaupun hadis ini berlaku kepada semua kita. Enggak cuma sahabat saja. Tapi saat Nabi SAW mengucapkan hadis ini, manusia-manusia yang ada di hadapan beliau adalah para sahabat. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Seperti siapa? Seperti Umar. Seperti siapa? Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Talhah bin Ubaidillah. Dan manusia-manusia lainnya yang sudah dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW masih dikhawatirkan terjangkiti riya.
Apalagi saya dan jenengan yang boro-boro dapat jaminan masuk surga. Mana jaminan? Manusia-manusia yang saya sebut tadi namanya, Nabi SAW katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Sampai menyebutkan 10 nama. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar pasti masuk surga. Utsman pasti masuk surga. Ali pasti masuk surga. Sampai 10 nama. Saya dan Anda, siapa yang menjamin? Manusia-manusia yang dijamin masuk surga berarti imannya level tinggi. Kita secuil pun dari keimanan Abu Bakar nggak nyampe keimanan kita. Manusia-manusia seistimewa itu Nabi khawatirkan terjangkit riya. Kalau saya dan jenengan gak takut riya, itu artinya apa? Artinya apa? Kebangetan. Itu. Wah, kan wis ngaji suwe, masa kayak nyong riya, ya ora mungkin. Astagfirullahaladzim. Baik. Akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Siapa tadi? Para sahabat. Walaupun hadis ini berlaku buat kita semua. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW menjangkiti kita? Asyirkul asghar. Apa artinya? Syirik kecil. Kalau kita baca hadis ini syirik kecil berarti ada syirik besar. Syirik itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Syirik itu apa? Bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Syirik itu bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Syirik itu bisa diklasifikasikan, dibagi-bagi berdasarkan beberapa sudut pandang. Kalau berdasarkan sudut pandang tingkatannya, maka syirik akan dibagi menjadi berapa? 2. Syirik apa? Akbar sama syirik asghar. Syirik besar sama syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar adalah sebuah perbuatan yang mengakibatkan musnahnya seluruh amalan orang yang melakukan syirik itu. Syirik akbar adalah sebuah perbuatan yang mengakibatkan musnahnya, hancurnya, hilangnya, gugurnya seluruh amalan yang dimiliki oleh orang yang melakukan syirik tersebut. Apa dalilnya? Antara lain firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 88. Ayat benten? 88. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, niscaya seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan habis. Musnah, hilang, hancur, enggak berbekas sedikit pun.
7 kali haji. Berapa kali? 7 kali haji. Sehingga gelarnya apa? H-7. Untuk membedakan dengan yang baru haji sekali. Sholat 70 tahun. Puasa Ramadan 70 tahun. Sedekah puluhan tahun. Habis hanya dengan satu perbuatan syirik akbar. Mustahil. Ini syirik apa? Akbar. Kalau syirik asghar, syirik kecil, adalah perbuatan yang mengakibatkan musnahnya amalan yang kemasukan syirik kecil tersebut. Kenapa? Perbuatan yang mengakibatkan musnahnya amalan yang kemasukan syirik kecil tersebut. Contoh. Dia sudah puasa 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Berarti sekarang atau nanti akan puasa yang ke-71. Hari pertama dia riya. Mana yang musnah? Mana yang musnah? Puasa 1 hari itu. Yang 70 tahun masih ada kalau ikhlas. Hari ini sholat subuh terus apa? Zuhur, asar, maghrib. Alhamdulillah subuh ikhlas. Terus zuhur ikhlas, alhamdulillah, isya ikhlas, maghrib riya. Mana yang hilang? Salat maghrib. Salat maghrib hilang. Yang tadi pagi salatnya masih ada kalau ikhlas. Syirik kecil itu menghapuskan apa? Amalan yang kemasukan syirik tersebut. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan salah satu contoh syirik kecil. Apa itu? Riya. Pertanyaannya, kenapa riya dinamakan syirik kecil? Kenapa riya dinamakan syirik kecil? Karena ibadah. Kenapa? Ibadah, sholat, sedekah, apalagi puasa, baca Quran, hadir pengajian. Ibadah itu niatnya harus murni untuk Allah. Harus apa? Murni untuk Allah. Itu ibadah. Saat orang riya, apa yang terjadi? Niatnya untuk selain Allah. Subuhnya lillah, zuhurnya lillah, asarnya lillah, maghribnya libos. Li itu artinya apa? Untuk. Lillah berarti untuk Allah. Maghribnya untuk bos. Berarti dia ini telah menduakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan syirik. Berarti mendua boleh enggak? Mendua boleh enggak? Kok ragu? Boleh enggak mendua? Hah? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung maksudnya apa. Kalau yang dimaksud mendua di sini adalah syirik, maka haram tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
Haram, tidak boleh. Jadi kenapa riya dikatakan syirik? Karena di situ pelakunya menduakan Allah dalam niatnya. Yang seharusnya sholat itu hanya buat Allah saja, lillahi ta'ala. Kok saat itu niatnya untuk mendapatkan pujian orang? Berarti di situ dia telah menduakan niat ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada definisi riya. Apa itu definisi riya? Perhatikan baik-baik. Kalimatnya ini detil, teliti, supaya kita paham mana yang riya, mana yang bukan. Riya itu adalah sengaja menampakkan ibadah agar dilihat orang lain dan dipuji. Saya ulangi. Riya itu adalah sengaja menampakkan ibadah agar dilihat oleh orang lain dan dipuji mereka. Sengaja. Kenapa? Sengaja. Ada ibadah-ibadah yang mau nggak mau mesti dilihat sama orang lain. Contohnya, sholat apa? Hah? Sholat wajib apa? Sholat berjamaah. Nah gue sih genah. Wong sholat wajib ibu-ibu di rumah. Sholat berjamaah. Di mana? Di masjid. Mau nggak mau mesti kelihatan. Riya enggak? Riya enggak? Tergantung Anda, kita sholat berjamaah di masjid, apa niatnya? Apakah agar dilihat orang lain dan dipuji? Apakah itu tujuannya? Kalau iya, itu riya. Contoh yang lain, yang mesti dilihat apa selain sholat berjamaah? Hadir pengajian atau hadir pengajian gitu. Bisa jenengan umpetan? Ndak bisa, pengajiannya di masjid, ngumpul orang banyak kayak gini. Gak bisa. Ini bukan pengajian privat kan? Ini pengajian apa? Umum. Semuanya bisa ngelihat. Riya? Riya? Tergantung. Tergantung apa? Niatnya. Jenengan hadir pengajian ke sini, apa niatnya? Supaya dilihat orang lain dan dipuji, berarti itu riya. Kalau niatnya adalah ya untuk mencari ilmu, untuk bisa diamalkan, mencari ridho dari siapa? Allah. Maka enggak masuk riya. Ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang mau tidak mau harus kelihatan. Maka jangan sampai kemudian ada orang, bapak-bapak, sholatnya di rumah terus. Ditanya kenapa? Saya kalau di masjid jadi riya. Salah. Bukan Anda nggak ke masjid. Anda ke masjid sambil nopo? Menjaga niat. Jadi solusinya bukan nggak berangkat ke masjid. Solusinya tetap berangkat ke masjid sambil mengawal, menjaga, mengawasi, mendeteksi apa? Niat kita. Saya berangkat ke masjid karena apa? Baik. Sengaja. Ini penting. Kata apa?
Sengaja. Sengaja menampakkan ibadah. Menampakkan. Yang namanya menampakkan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Bisa secara apa? Langsung, bisa secara tidak langsung. Apa yang dimaksud langsung? Dunia nyata. Berarti kalau nggak langsung apa? Dunia maya. Jadi yang namanya menampakkan ibadah itu bisa live. Dunia nyata, kelihatan. Orang pada ngelihat semuanya. Itu namanya dunianya nyata, langsung. Langsung ini bisa di masjid, bisa di pasar, bisa di kendaraan umum. Namanya langsung semuanya. Bisa di lampu merah. Ya. Langsung. Bisa di kantor. Berangkat kantor keton, sengaja kayak keton lemes banget. Bibirnya apa? Kering. Kenapa dia berpenampilan seperti itu? Supaya teman-teman sekantor menebak. Lagi puasa ya. Masya Allah ya, ratu ketinggalan. Itu yang dia tunggu-tunggu. Kalimat itu yang dia tunggu-tunggu. Kalau ternyata seharian gak ada satu kalimat yang seperti itu pun yang keluar, nyeseknya luar biasa. Jan wis keton lemes orang nasi ngapa? Takon lagi puasa ya. Nah. Tapi kalau memang lemes dan niatnya bukan untuk itu, no problem. Ketahuannya dia nyari pujian atau tidak nyari pujian di mana? Kecewa atau tidak kecewa? Jadi kalau misalnya dia dari awal niatnya adalah riya, lalu ada yang berhasil menebak, maka dia akan senang. Alhamdulillah, kejadian, kesampaian apa yang saya inginkan. Sebaliknya kalau ternyata nggak ada satupun yang komen, kecewa. Berarti yang dia cari itu adalah pujian dan komentar orang. Dan itulah riya. Ini contoh di dunia apa? Nyata. Ini yang secara langsung. Yang secara tidak langsung di apa? Dunia maya. Itu juga bisa riya lewat situ. Menampakkan amal, menampakkan ibadah di dunia maya. Umroh, haji. Selalu yang dilakukan apa? Ceprat, cepret. Napa ceprat, cepret? Foto. Kemudian di apa? Update. Ya. Di depan Ka'bah, update. Di Bukit Sofa, update. Di Bukit Marwah, update. Di Arafah, update. Sampai lupa. Habis ini apa? Karena saking sibuknya apa? Update. Dan gara-gara update itu sampai mengorbankan sunnah Rasul SAW. Kalau sunnah Rasul itu kan doa menghadap kemana? Menghadap kemana? Ka'bah. Iya kan? Tapi kalau lagi menghadap ke Ka'bah, berarti kan motonya dari mana? Dari belakang, nggak kelihatan mukanya. Biar kelihatan Ka'bahnya gimana? Membelakangi Ka'bah. Hanya untuk nyari angle yang pas buat pasang status dan bisa dibanggakan. Itu riya juga. Kalau niatnya adalah untuk menunggu adanya jempol, adanya like, adanya decak kagum,
Kalau itu niatnya, iya. Bahkan, tolong ambilin air. Dibasahin apa? Matanya. Biar kelihatan lagi apa? Nangis saat berdoa. Biar kelihatan khusyuk. Segitunya. Kita korbankan puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah untuk haji atau untuk umrah yang kemudian ujung-ujungnya enggak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Menampakkan bisa di dunia napa? Nyata, bisa di dunia maya. Menampakkan itu bisa dengan memperlihatkan, dilihat dengan mata. Bisa dengan memperdengarkan. Berarti dengan apa? Mulut sehingga didengar telinga. Bisa dengan tulisan. Dan bisa dengan menceritakan. Jadi menampakkan itu satu kata yang memiliki banyak makna. Memperlihatkan. Disebutkan oleh Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Sa'id. Sinten? Abu Sa'id. Lengkapnya apa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sinten? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah mendapati kami di sini siapa? Para sahabat lagi ngobrolin tentang Dajjal. Lagi membahas tentang apa? Dajjal. Faqala, maka Rasulullah SAW yang sempat dengar apa? Tema obrolannya. Apa tema obrolannya? Bahas Dajjal. Nabi SAW pun berkomentar, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian kasih tahu sesuatu yang lebih aku takutkan dibanding Dajjal. Padahal Dajjal itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Minimal 17 kali kita doa minta dilindungi dari apa? Dajjal. Kapan? Setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap hari minimal 17 kali kita minta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari ngerinya Dajjal. Ternyata Nabi SAW katakan, ada sesuatu yang lebih aku takutkan dibandingkan Dajjal. Qala qulna bala. Maka para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasul, kami pengen tahu. Faqala, maka Nabi SAW pun melanjutkan sabdanya, asyirkul khafi. Yang sangat aku takutkan dan lebih aku takutkan dibandingkan Dajjal itu adalah syirik yang gak kelihatan. Syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Apa itu wahai Rasul? An yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu
lima yara min nadhari rajulin. Yang lebih aku takutkan adalah manakala ada salah seorang dari kalian yang sholat. Kenapa? Sholat. Kemudian dia baguskan sholatnya. Dia baguskan. Apa maksudnya dia baguskan? Dia bikin panjang. Dia bikin lama. Dia bikin kelihatan apa? Khusyuk. Matanya ke tempat sujud. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada orang lain yang melihat dia. Ini menampakkan ibadah dengan melakukan sesuatu yang kelihatan. Berarti sholat yang bagus boleh atau tidak? Hah? Ya itu yang diharuskan. Terus yang dipermasalahkan oleh Rasul SAW apa? Masalahnya adalah karena niatnya yang keliru. Kalau nggak ada orang lain, apa yang terjadi dengan sholatnya? Wash. Kilat. Kilat. Khusus. Tingak. Tinguk. Pelira. Peliri. Kalau nggak ada orang. Ekspres sholatnya. Begitu ada orang lain, Masya Allah. Biasanya suratannya kulhu. Dia bisa apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Berarti sholat dengan suratan Al-Baqarah boleh nggak? Hah? Boleh. Tergantung niat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa tadi definisi riya? Sengaja menampakkan ibadah supaya dilihat orang lain dan dipuji. Sengaja menampakkan. Tadi sudah saya sampaikan, menampakkan itu bisa memperlihatkan, melakukan sesuatu supaya dilihat. Bisa juga dengan menuliskan. Jadi bukan menampakkan. Bukan memperlihatkan, tapi menuliskan. Sholatnya di rumah. Nggak ada yang ngelihat. Tapi setelah itu, dia tuliskan. Dia tuliskan. Setelah dia tuliskan, dia publikasikan. Sholatnya sudah nggak ada yang ngelihat. Tapi kemudian dia ceritakan, dia tuliskan apa yang dia lakukan itu. Dan dia publikasikan. Alangkah nikmatnya bermunajat di sepertiga malam terakhir. Itu statusnya. Itu status. Ustaz kan niatnya ngasih motivasi, Ustaz. Kalau niatnya ngasih motivasi, serius ngasih motivasi. Bukan untuk mencari jempol atau apa namanya? Love. Ya. Dan selama itu sampai malam nggak ada yang ngasih jempol. Dia nggak kecewa, bagus. Itu berarti betul-betul apa? Ngasih motivasi. Atau begitu ada yang ngasih like jempol, besoknya lebih semangat lagi untuk menuliskan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan aslinya secara rahasia, kemudian dia tampakkan, menampakkan. Jadi menampakkan itu bisa dengan secara langsung memperlihatkan, beraktivitas, dilihat.
Juga bisa juga direkam, ya, diupload dengan niat tadi mencari pujian, ya, bisa memperlihatkan, bisa menuliskan, bisa juga menceritakan, nggak nulis, cuma cerita. Apa? Cerita. Ya Allah, saya itu ketika haji baru merasa betapa banyaknya dosa saya. Saya seumur-umur itu baru bisa nangis ketika berdoa, ya ketika haji itu. Cerita. Nah. Dan itu yang biasanya dibahas ketika pulang melakukan ibadah haji. Lagi-lagi belum tentu riya, belum tentu itu riya. Ya. Bisa jadi itu motivasi, bisa jadi. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla dan kita sendiri. Nah, menceritakan ini bisa sampai level mengerikan. Ya. Bisa sampai level menjelek-jelekkan orang lain. Dengan harapan orang itu jatuh, dianya naik. Iya. Ada orang nanya, "Mas, jenengan dulu mondoknya sama si fulan ya?" "Iya." "Gimana si fulan di pondok?" "Wah, jarang tahajud kayak wong." Apa yang dia maksudkan dari ucapan itu? Orang kaya nyong. Walaupun itu nggak terucap, itu terselubung itu. Riya yang terselubung. Terus apa maning? Ora tau puasa sunnah. Ora tahu puasa sunnah. Apa maksudnya? Nek aku Senin Kemis Dawud. Ya. Wah, itu orang pelit sekali. Maksudnya apa? Nggak kayak saya, kalau saya ini dermawan. Ini orang yang seperti ini. Dia menggabungkan dua kejahatan. Pertama kejahatan ghibah. Yang kedua kejahatan riya. Cerita. Ada juga cerita yang terselubung yang lainnya. Kalau tadi menjatuhkan, enggak, ini mengangkat supaya ikut keangkat. Mengangkat supaya ikut keangkat. Cerita tentang gurunya yang Masya Allah luar biasa, hafalannya kuat, ibadahnya tekun, ilmunya luas. Maksudnya apa? Ya nyong ya muridnya orang tua lah. Nah, ini yang diinginkan ini. Kalimat ini yang diinginkan. Jadi dia menyanjung gurunya supaya ikut apa? Kecipretan. Riya yang terselubung. Contoh yang lain. Merendah. Kelihatannya merendah, tapi pengennya disanjung. Datang ke panitia pembangunan masjid. "Oh, nun sewu, ini saya cuma sedikit toh." Ya, cuma apa? Sedikit. 100 juta aja. Masya Allah. Wih. Yang ditunggu apa? Wih. Jadi dia mengucapkan cuma apa? 100. Cuma sedikit. 100 juta aja. Loh, taunya Ustaz, ini riya apa enggak riya? Kalau yang dia tunggu wih dan itu tidak dia dapatkan, dia tidak dapatkan. Panitianya alhamdulillah, jazakumullah khair, mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi datar aja. Responnya apa? Datar aja. Kemudian jenengan kecewa. Wis merendahkan diri. Wis merendahkan hati, ya. Diri ding
Hatinya kan orang. Padahal dia maksudnya bukan untuk serius merendahkan hati, tapi dia menggunakan kalimat itu supaya orang kagum. Riya terselubung. Ketahuan baca Quran bagus gitu. Sama orang sampingnya nggak kenal. Mas pernah mondok ya? Iya pernah sebentar kok. Cuma 20 tahun aja. Wih. Cuma sebentar kok 20 tahun aja. Ini kalimat. Kesannya kan apa? Merendah. Tapi yang tahu merendah atau tidak merendah itu Allah. Maka kita jangan tertipu dengan kalimat-kalimat lahiriah yang kesannya merendahkan diri, padahal maksudnya adalah untuk mengangkat diri dan memuji diri sendiri. Dan ketika saya kasih contoh-contoh yang begitu beragam tadi, seharusnya kita bukan gunakan untuk menuduh orang lain. Enggak baik. Begitu kita dengar kalimat ini, langsung terbesit, iya ya, tanggaku ki bahasanya kayak gue. Nah, kayak riak mesti kayak. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu, maka kita enggak akan baik-baik. Keimanan kita enggak akan naik-naik. Kenapa? Karena ketika kita dapat nasihat, kita gunakan untuk nyerang orang lain. Kita gunakan untuk nuduh orang lain. Kita gunakan untuk suudzon kepada orang lain. Apa sih tujuannya? Kita sebutkan contoh-contoh tadi. Untuk apa? Gawa ke dewek. Itu tujuannya. Supaya kita waspada. Supaya kita sadar bahwa riya itu betul-betul terselubung. Riya itu betul-betul gak kelihatan. Riya itu menipu. Terselubung karena isinya di mana? Di hati. Kalau boleh kita umpamakan, riya itu bagaikan buah yang kulitnya sangat menggiurkan, tapi isinya busuk dan banyak belatungnya. Kalau boleh kita umpamakan seperti itu. Riya itu seperti nopo? Buah. Kulitnya nopo? Menggiurkan, bagus, indah. Tapi isinya busuk dan banyak belatung. Orang lain memuja-muji kita. Oh soleh banget, rajin banget ke masjid, rajin ngaji, rajin sedekah. Casingnya seperti itu. Tapi isinya bobrok. Karena niatnya gak ikhlas. Dan ini membutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Kalau enggak kita sadar, enggak mau kita nyadar, kita lebih suka tertipu dengan pujian-pujian orang, dengan sanjungan-sanjungan orang, maka iman kita enggak akan naik-naik. Bahkan akan terus turun. Kita enggak jujur dengan diri kita sendiri. Kita lebih percaya sanjungan orang yang tidak tahu isi hati kita dibandingkan menyadari kebobrokan hati kita. Pembahasan tentang riya masih panjang. Ya, masih panjang. Kita akan bahas dampak buruknya. Kita juga akan bahas bagaimana mengatasinya. Masih panjang insyaallah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya sehingga bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.